Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah logika. Tugas nomor 1, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Term dibagi berdasarkan beberapa bentuk, yaitu term berdasarkan konotasi, berdasarkan denotasi, berdasarkan predikamen, dan berdasarkan predikabel. Yang akan saya jelaskan dan beri contoh yaitu term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi terbagi menjadi 2 sifat, yaitu term yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Term umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama universal. Sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Kata manusia adalah term universal karena manusia itu artinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua dari term umum yaitu kolektif. Sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Misalnya rakyat Indonesia, bangsa Cina, mahasiswa UT, dan lainnya yang menunjuk satu kelompok. Contoh, keluarga Dimas pergi liburan bersama. Kata keluarga Dimas adalah term kolektif karena menunjuk satu kelompok. Yang kedua, term khusus, yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu partikular dan singular. Partikular sifat khusus di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan, misalnya sebagian manusia, sebagian hewan, beberapa peserta lomba, dan beberapa tumbuhan. Contohnya, beberapa bunga itu berwarna merah. Ini bersifat partikular karena hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan bunga tersebut. Yang kedua, singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, murid peringkat 1 di kelas 10, dan lain sebagainya. Contohnya adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini adalah term singular karena menunjuk pada satu hal atau satu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Tugas nomor 2, jelaskan dan berikan contoh sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Sesat pikir umumnya dibedakan 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal yaitu kekeliruan penalaran yang berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini juga mengklaim atau mengiyakan sesuatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum.
Contohnya, semua orang di sini makan daging. Pasti daging itu makanan yang baik. Ini adalah sesat pikir formal. Karena banyak yang makan daging bukan berarti daging itu baik untuk kesehatan atau layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakna gandaan dari sesuatu kata. Contohnya, semua gigi mempunyai lapisan. Bawang merah mempunyai lapisan, maka bawang merah adalah gigi. Ini sesat pikir karena menggunakan konsep yang bermakna ganda. Yang ketiga, sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contohnya, kita banyak melihat orang kaya itu pelit, dan karena budi kaya dia pasti pelit. Kalimat ini membuat sesat pikir material karena berasumsi bahwa kaya itu pelit. Karena belum tentu, ada juga orang yang kaya tapi tidak pelit. Dan untuk terhindar dari sesat pikir, penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kritis, mengerti dan memahami jenis-jenis sesat pikir, dan selalu hati-hati setiap menerima argumen orang lain, sehingga kita dapat mengevaluasi argumen secara rasional dan terhindar dari penalaran yang selalu yang salah atau tidak sah. Seperti itu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.